riwayat yang sudah disepakati oleh para ulama hadis dan kemudian ulama fikih tentang keutamaan berjamaah, bahwasanya sholat berjamaah sekali tafdhul ala sholatil fardh, melampaui derajat keutamaan daripada sholat sendiri 27 derajat. Itu yang harus difahami, sudah cukup dengan ini. Adapun yang mengatakan 40 hari dikatakan bahwa bisa jadi insahal hadis, kalau hadis ini benar tentunya harus dipahamkan yang benar. Jangan sampai nanti setelah 40 hari nggak mau jamaah lagi, ini kan bahaya. Maka lebih baik cukup mendengar yang pertama tadi biar nggak putus-putus sholat berjamaahnya. Jangan alhamdulillah sudah 40 hari libur seminggu nanti mau lalah. Ini modelnya biasanya salah paham memahami pesan. Nah, ini adalah makna-makna istiqomah. Kalau betul riwayat itu, tentunya ya jika benar riwayat tersebut, bahwasanya ya dimaksud adalah ya istiqomah, jangan putus-putus. Bagi orang yang rajin, bagi orang pemalas pemula, ya semampunya dulu deh, yang penting. Terus maksudnya apa di balik 40 hari kan begitu? Akan mendapatkan begini-begini ya. Apakah tidak cukup kita dengan tadi riwayat yang mengatakan bahwasanya 27 kali lipat? Jadi seperti itu. Maksudnya apa? Kita kadang kurang bukan kurang, maksudnya terpesona dengan satu pesan, lupa di balik pesan ini akan kehilangan kemuliaan yang lainnya. Sehingga gara-gara memperhatikan 40, oh bagus 40, luar biasa. Maka jika riwayat itu benar, maka dikatakan para ulama kalau benar riwayat itu adalah ya berturut-turut. Sebab yang itu kan tuntutan untuk istiqomah bagi siapa? Pemula dia, orang yang belum bisa belajar berjamaah, belum lagi nanti bagi pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah harus menjadi kewajiban seperti mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Hitungan itu nggak perlu dihitung lagi, bukan 40 hari, setiap hari memang begitu kan. Dan mazhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah yang dikuat fardu kifayah, sebagai mengatakan sunnah yang dikukuhkan. Jadi Anda tunda dulu untuk membicarakan hadis ini. Anda cukup kembali kepada hadis yang bahwasanya sholat berjamaah secara riwayat adalah yang melampaui daripada sholat sendiri 27 derajat. Kemudian setelah itu kita yakini bahwa itu adalah fardu kifayah, ya. Sebagian mengatakan sunnah yang dikukuhkan. Kemudian inilah agar kita memotivasi. Kemudian kita harus paham bahwasanya di sana ada madhab yang mengatakan wajib, kalau tidak berarti dosa. Dengan begini kita akan berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat berjamaah seperti itu yang perlu kita tonjolkan. Karena riwayat-riwayat tentang keutamaan itu biasanya diperdebatkan oleh para ulama. Kadang di balik itu ada misalnya ya itu tadi, sehingga menjadi pemahaman. Dan bisa jadi betul, coba di alam nyata sana bisa jadi pengen sholat hanya 40 hari saja untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan. Setelah 40 hari ntar dulu libur, nanti mulai lagi kapan lagi, ntar lagi libur, dan seperti itu. Makanya kita ingin menggiring siapapun kepada sesuatu yang lebih lagi untuk memahami tentang amal itu adalah yang terbaik, prioritas. Seperti halnya ada orang misalnya sibuk melakukan sholat sunnah, misalnya sholat tasbih, keutamaannya semacam itu hebat, diampuni dosanya, tapi nggak bisa mengalahkan sholat ba'diyah isya. Lah aneh, sholat tasbih nggak sholat ba'diyah isya, karena dia terpesona dengan fadhail yang disebutkan, lupa ba'diyah isya martabatnya mendekati sholat fardu. Sholat tarawih, orang melakukan sholat tarawih, banyak sholat tarawih tidak ba'diyah isya, padahal ba'diyah isya lebih bagus daripada sholat tarawih. Memahami makna prioritas itu, sehingga kadang bicara tentang fadhail ini lupa bahwasanya Anda sesuatu yang lebih besar dari itu semuanya. Seolah-olah selama ini yang dipahami orang bahwasanya sholat tasbih adalah lebih hebat dari sholat ba'diyah isya. Kenapa? Karena ba'diyah isya tidak pernah dibahas, padahal sepakat ulama ba'diyah isya martabatnya adalah setelah sholat fardu, karena ini dikukuhkan.
baru setelah itu sholat-sholat sunnah yang lainnya, seperti itu. Jadi kita ingin bagaimana kita itu dalam mengamalkan satu amalan itu ada amalan-amalan yang kelas-kelas berat, seperti ini di bulan Muharram kita dianjurkan puasa di bulan Muharram secara utuh. Sudah lupakan dengan keutamaan tanggal 1, 2, 3 yang ulama berbeda tentang riwayatnya. Yang jelas 10 Muharram Asyura Anda harus bisa berpuasa, karena itu sunnah yang sangat dikukuhkan. Didahului tanggal 9, kalau tidak bisa ditambah dengan tanggal 11, seperti itu. Jadi kita ingin dikirim kepada yang lebih utama lagi. Ingat, sholat berjamaah. Kita ini madhab Syafi'i, itu paling trader kayaknya madhab sholat berjamaah. Tahu madhab Syafi'i sunnah dikukuhkan, kan sunnah. Begitu ya, ini enteng, kan cuman sunnah. Apakah kita harus kembali kepada madhab Imam Hambali mengatakan wajib? Sebetulnya kan, padahal dengan keutamaan yang disebutkan 27 kali bergegas orang. Yang sholat berjamaah, kita sering trader sholat berjamaah, sehingga masjid kita sepi, musola kita sepi. Karena apa? Sholat jamaah hanya sunnah. Ngomong fardu kifayah pun, karena ada dua pendapat kan, fardu kifayah sunnah muakkadah. Disembunyikan enggak, jangan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kan sudah ada yang sholat di masjid. Nah, kita perlu kembali bagaimana kita peduli dengan amal-amal yang memang sudah dikukuhkan itu. Biarpun kita juga boleh mendengar fadhail, dan kebanyakan bicara tentang fadhail itu adalah banyak riwayat-riwayat yang dipertanyakan oleh para ulama hadis. Makanya dalam kajian kita selalu kita utamakan satu riwayat yang sudah pasti, supaya nanti nggak perlu diperdebat lagi tentang kesahihannya. Maka cukuplah dengan keutamaan Muharram, misalnya yang kita sebutkan bahwasanya al-afdal siyamu Ramadan, siyamu syahrillah Muharram, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, bulan Muharram, selesai. Nggak usah kita kembali kepada tanggal 1 fadilahnya begini, khawatir itu adalah riwayat palsu, 2 begini dan sebagainya. Baik, ini saja insya Allah. Jadi kalau Anda 40 hari plus 40 hari plus 40 hari plus terus sampai mati, jangan 40 hari tok selesai. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jemaah perempuan untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilakan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.